Jadi yang pertama ya orang tua butuh bantuan. Itu aja simpel ya, lebih dari simpel. Simpelnya butuh ya bantuan aja, butuh bantuan berdua. Terus saya masuk ke sana ya kan. Jadi untuk kembangin tuh butuh tenaga lah intinya Pak. Awalnya iseng-iseng tenaga, tapi kok akhirnya ya menghasilkan. Akhirnya saya ya. Dan dari awal pun sudah mulai pakai sosmed toh? Ya, udah mulai Pak. Sebelum jalan masuk kan nggak pakai sosmed. Nggak pakai sosmed. Pak kan jadi strategisnya di situ. Untuk masukkan anak muda, sosmednya jalan. Iya, benar. Facebook betul. Facebook ya. Cakap dong, sing penting wani. Bus. Hitam. Hitam. Ya. Sehati kita. Yes. Dan saling melengkapi. Ya betul Pak. Karena saya hem, bapak kaos. Jadi komplit. Komplit ya. Bagaimana? Iya. Ini kita kedatangan tamu dengan produk kuliner lagi. Dan seru. Serunya Tadi apa? sudah keluar negeri. Sampai ini ya Pak ya? Seluruh pulau-pulau besar di Indonesia sudah. Iya. Sampai Jerman ya? Jerman, Singapura ya. Keren. Dan pernah dapat ini Pak, orderan dari Bang Jateng ya? Sekitar 2000 pieces. Ribuan pieces. Lalu Pak Endi juga sudah pernah dahar ya. Lumpia ini ya, Lumpia Kings ya mereknya. Dan ada kasur nih Pak. Kasur. Oh, keren tahu susur. Oh, tahu susur. Isinya bung juga. Mantap. Ya. Dan ngerti nggak istimewanya tahu susur ini? Apa? Isinya bung. Ya, rebung isinya. Rebung juga. Mantap ya. Kalau biasa kan kopi, cambah, gitu. Rebung. Oke, kita langsung aja. Siapa? Nggak salah lama-lama. Jadi sedang jajal aku. Oke, kita sambut Mas Yose. Thank you bro. Silakan bro. Silakan. Mas Yose. Bro Yose itu aja. Iya, bro, boleh bro. Pak. Bro, Mas atau ya, kerennya bro ya. Bro ya. Bro, Mas apa Ko? Pilih mana? Bro aja. Oh, bro. Umum ya, bersahabat santai. Iya bro. Oke bro Yose, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Lumpia Kings, silakan disapa dulu Sobat Kendel. Ya. Sapa dulu. Oh, selamat siang Sobat Kendel. Perkenalkan saya Yose, saya kebetulan owner dari Lumpia Kings. Di mana Lumpia King udah mulai ya dikembangkan sejak tahun 2009. Wus, mantap. 2009 ya. Berarti sudah belasan tahun ini ya. Iya. Mantap. Di mana nih bisa ketemu Lumpia Kings? Awalnya Lumpia Kings ini dari orang tua saya. Dari orang tua. Almarhum orang tua saya. Yang rintis ya. Iya betul, yang rintis. Bapak ya berarti ya? Betul, ya bapak dan ibu saya yang rintis. Ya, itu saya. Tahun 2009 itu bapak dan ibu yang rintis. Iya. Tapi saya kan saya tahu sekitar 2-3 tahun kemudian saya ikut masuk. Istilahnya ikut terlibat. 2012 dengan baru masuk ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Baru masuk, terlibat di dalam perkembangan lumpia ini gitu, Pak. Gitu. Apa yang membuat Mas Yose tertarik? Ikut mengembangkan. Ya, waktu itu waktu pertama saya kira waktu itu lumpia belum seramai sekarang ya. Walaupun sudah ada, ya kan sudah ada, tapi belum trennya UMKM itu dulu. Iya, itu Pak. Belum tren UMKM sehingga waktu itu kita mulai ikut diundang sama teman orang tua untuk ikut basar-basar. Kita masuk di situ. Awalnya gitu ya. Kita melihat masih dan kebetulan kok orang tua itu punya konsep yang beda sama yang waktu itu kebanyakan. Apa itu? Ya, konsepnya adalah kita itu mungkin bisa dikatakan pelopor lumpia Semarang yang frozen, Pak. Boleh dikatakan hampir tahun-tahun itu tuh tidak ada. Sekarang mulai ya orang mulai pada ikutnya. Karena dari awal justru dari kita itu awalnya dari gorengnya itu dari kita stoknya frozen. Frozen artinya ini loh yang masih basah gini loh. Ya seperti itu.
Tapi bukan dari basah Pak, dari awal digulung, ya kan kulit biasa diguling, terus kita masukkan di freezer. Ya. Oh. Ya, terus seperti itu. Iya. Ya, itu kita. Ini bukan vakum ya? Bukan Pak, vakum ada sendiri. Ada kita sendiri. kemasan itu. Ini vakum ya? Iya, vakum. Itu. Oke. Lalu apa pemasarannya gimana ini? Cara memasarkannya apa? Oke, kalau awal sampai sekarang. Kalau dulu sama orang tua ya karena awal ya kita masuk di UMKM. Kita ini lebih ke pasar-pasar dipanggil sama pemerintahan seperti pasar itu awal-awalnya waktu itu kan belum tren media sosial ya atau baru ya boleh dikatakan Facebook paling. Jadi lebih ke offline-nya 90% waktu itu offline lah. Offline ya. Sama itu ya masih BBM ya misalnya. Iya paling itu aja. Masih 11 BBM ya. Nah, masih BBM, WhatsApp mulai nanti dan selanjutnya ya karena mulai media sosial berkembang Pak. Akhirnya ya kita mulai masuk di situ media sosial. Instagram ya. Ya, Instagram. Facebook masih waktu itu. Ya, sampai sekarang lah macam-macam gitu. Semua jalur kita kembangin apalagi sekarang berkembang ada marketplace, ya kan ada media sosial yang terus berkembang seperti TikTok itu. Yang melayani siapa Mas Jose? Maksudnya dalam yang melayani marketplace media sosial? Media sosial saya pegang sendiri. Sendiri dengan? Iya, saya pegang sendiri masih. Terus kalau yang offline gimana? Kalau mau beli? Kalau offline kita ada. Gimana? Ya kita ada store-nya itu di daerah Kelengan. Kelengan kecil ya. Kecil ya. Itu yang belakang Depok ya, daerah Depok ya. Iya. Nanti kalau misalkan konsumen atau siapa yang dengar acara itu mau beli bisa add Instagram kita @lumpiakings. Itu di search di Google Map ada ya? Keluar ya. Iya. Kita juga namanya apa? Lumpia King gitu ya. Lumpia Kings. Lumpia itu pakai N atau M ini? Bisa M, bisa N. Keluar dua-duanya ya? Bisa. Mantap. Iya. Lumpia Kings ya. Nanti kita tulis di Kings itu ada S-nya ya? Ada S-nya. Ada S-nya ya, Kings. Iya. Oke, terus selain di Kelengan kecil di mana lagi? Kelengan kecil itu satu lagi ada di Pujasera Gang Lombok. Pujasera Gang Lombok. Pujaseranya ya, Pak. Iya. Yang ada ini ya, Pak. Apa itu tempat ibadah itu ya? Ya. Satu kawasan Kelenteng Gang Lombok. Kelenteng Gang Lombok ya. Satu kawasan kan ada Pujasera itu ya. Pujaseranya. Di Jalan Gang Lomboknya itu ya? Iya. Oke. Nah, ini menarik. Terus ini harganya berapa nih, Mas Yose? Oke, ya. Kita jadi gini, kita sebenarnya punya konsep, Pak. Sebelum itu bisa bicara enggak? Konsep ya. Boleh. Konsep. Jadi konsep kita itu konsep oleh-oleh. Tapi gini, oleh-olehnya yang lebih segmen ke milenial. Karena saya lihat milenial itu lebih ke pengennya praktis, simple. Enggak pengen pengen cepet lah. Cari di media sosial, pesen order selesai. Paling dia kalau makan ya di perjalanan aja butuhannya. Tapi dia pengen ngasih oleh-oleh ke teman. Artinya apa? Kemasan harus di inovasi ya kemasan. Makanya saya juga ada kemasannya. Ya bolehlah identiknya besek. Kita nggak seperti itu. Lebih. Oh ini ya. Ya seperti ini kemasan lah contohnya. Terus kita juga konsepnya frozen seperti ini, Pak. Konsepnya seperti ini frozen. Jadi konsepnya frozen. Jadi mereka frozen. Ya kemasannya seperti ini frozen. Jadi ada yang isi 5 gini. Ada isi 10. Isi 10 ya. Iya. Kalau ini bisa untuk berapa pack ini? Oh, itu 10 ya. 10 pieces ya. Iya. Kok beda? Ini 5 ya? 5. Ya 5. 5 seperti itu. Berapa bro harganya yang 10 berapa, yang 5 berapa? Jadi gini, kalau kemasan itu. Ya, untuk jadi gini sebenarnya ada 3 varian. Oh iya, 3 varian utama yaitu original isinya rebung, telur sama udang. Udangnya itu campur gitu. Kita blend campur. Itu original ya? Ya, terus yang kedua lumpia ayam. Lumpia ayam. Ya, rebung sama telur ayam. Terus yang spesial ada yang paling spesial itu premium ya istilahnya. Premium ya. Jadi ada di situ ada udang utuhnya, terus ada ayamnya, ada telurnya, ada jamurnya. Jadi satu itu. Jadi kita ukurannya besar sih ya. Kan lengkap ya? Iya, lebih premium. Itu ada ayam, ada premium, ada ori. Oh, sing tengah premium.
Yang premium yang ini Pak, yang ini. Oh, paling tidak. Ya seperti itu. Kalau ukuran satu ukuran ya? Satu ukuran. Nah, kita itu bedanya sama tempat lain itu juga gini. Kalau kita orang tua saya sejarahnya itu kalau gulung itu modelnya kita padet Pak. Oke. Jadi tidak seperti kebanyakan tempat lain kalau gulung itu cepat besar, maksudnya tidak ada padet. Ya kayak kucing. Sampai ya ibu saya tuh kayak gitu kok beda ya, kok senengannya gitu ya, memang senengnya gitu ya, dan pengaruhnya juga minyaknya tidak terlalu banyak akhirnya. Oke, kembali bro ke harga bro. Nah, ya, yang original berapa? Ya, jadi kalau varian kalau yang original yang isi rebung, telur sama ada udangnya itu 13 Pak. 13 satunya? Ya, satu biji. Ini semua varian ukurannya sama ya? Ukurannya sama. Oke, 13. Terus yang ayam 15. Kalau yang spesial premium 17. Ya, nanti bisa dibuktikan rasanya. Nah, seperti itu. Itu. Jadi kita yang utama 3 itu sih, Pak. Terus kita juga punya ini tahu. Ya, tadi ya. Tasur tadi ya. Tasur. Ini yang baru. Ini yang muncul setelah pandemi, Pak. Oh, ini pada pandemi. Iya. Iya. Isinya apa? Bisa muncul tahu. Sorry. Iya, tahu karena dulu masa kecil saya tuh kan di daerah pecinan Kapuran apa itu ada wedangan gitu ya. Wedang tahu atau wedangan? Ini Pak, bukan wedang tahu. Ronde. Ini ya kayak apa? Kacang hijau. Di situ ada camilan-camilannya. Terus camilannya tahu itu. Camilannya ini. Waktu kecil. Sampai sekarang mungkin ada Pak, tapi itu ya mereka hanya jual konsep oleh-oleh. Tapi apa hubungannya dengan pandemi kok muncul? Nah, akhirnya di masa pandemi itu kan supaya caranya bisa nambah lagi lah, intinya nambah diferensiasi lagi supaya bisa dikirim paket macam-macam. Dan harganya lebih murah ya? Harganya lebih murah, satu pack isi 10, 35. Makanya pandemi itu kan dengan menurunkan harga Pak Ganda, orang itu masih bisa lebih beli daripada yang ini kan. Betul. Ini jadi segmennya berbeda Pak. Betul. Ini segmennya kelas menengah ke atas yang beli untuk packaging belanja Piro ini bro? Kalau ini 35 isi 10. 35 isi 10. Ya. Satunya 3.500. Ya, sama kemasan, mudah kemasan. Tas gitu ya. Dan rebung juga itu. Ya, rebung juga. Bentuknya tas. Ya, ini tahu juga. Ini lumpia vakum Pak. Oh, lumpia vakum. Ini dong liatin. Oke, itu sudah tahu rekannya mau telur limo. Ini vakum berapa nih? Vakum sih kurang lebih sama Pak dengan yang frozen harganya. Oh. Iya. 13 ya satunya ya. Iya, itu per isi 5. Per isi 5. Iya. Sama. Cuma ini kan bedanya kalau di vakum lebih tahan lama. Ini bisa tahan di luar kulkas kan ini. Iya, di suhu ruang hampir 3 hari lah. 3 hari ya. Kalau yang vakum di suhu ruang? Yang ini suhu ruang maksimal 3 hari Pak. Kalau ini? Yang frozen 1,5 hari. 1,5 lah 1 hari. Itu ya perhatian ya, kalau yang jarak jauh mesti pesen yang vakum ya, karena tahan 3 hari. Iya. Kalau tahu ini cuma rebung aja ya sini? Iya, isinya rebung. Iya, rebung aja ya. Nggak ada campuran macam-macam. Iya. Wah, luar biasa nih. Ini sama ya dengan ini ya? Sama Pak. Udah ya, harganya juga sudah, belinya di mana juga sudah. Bro, kok sampean bisa apa namanya? Tertarik masuk ke sini tadi belum terjawab, Bro. Iya. Jadi seperti tadi kan waktu itu masih. Dengan usia berapa waktu itu? Waktu itu saya masih 25. Iya, mungkin seperti itu. Kok bisa tertarik anak muda? Iya itu. Orang tua. Jadi yang pertama ya orang tua butuh bantuan. Itu aja simpel lah, lebih dari simpel. Simpelnya butuh bantuan aja, butuh bantuan berdua. Terus saya masuk ke sana ya kan. Jadi untuk kembangin tuh butuh tenaga lah intinya Pak. Awalnya iseng-iseng tenaga, tapi kok akhirnya ya menghasilkan. Akhirnya saya ya. Dan dari awal pun sudah mulai pakai sosmed toh? Ya, udah mulai Pak. Sebelum jalan masuk kan nggak pakai sosmed. Nggak pakai sosmed. Pak kan jadi strategisnya di situ. Memasukkan anak muda, sosmednya jalan. Iya, benar. Facebook waktu itu. Facebook ya. Iya. Dan kebetulan kan ya itu tadi segmen saya itu yang milenial. Jadi begitu datang mereka tahu di media sosial, tahu di kalau datang pakai Google Map. Oke, karena saya sudah dari awal fokusnya ke frozen sama vakum, akhirnya mereka datang beli WA gitu langsung. Frozennya apa? Mereka enggak tanya yang goreng, enggak tanya yang
Karena saya pengen dikenal masyarakat itu pelopor lumpia Semarang frozen. Iya. Gitu aja. Saya Iya. ngambil segmen yang tertentu aja Pak. Saya tidak mau bersaing dengan yang lain lah. Maksudnya saya punya target market mungkin tidak besar, tidak banyak belum, tapi itu cukup bagi saya. Iya. Seperti itu. Jadi Tapi mereka kan- yang praktis ya, pakai kontak, kirim hotel siap. Langsung ya. Ya, itu rata-rata gitu. Bro, produknya sudah mengindonesia, sudah dipakai pemerintah, sudah terkenal lah pokoknya. Itu tentu memerlukan konsistensi dan perjuangan ya Bu ya. Perjuangan terberat sampai apa? Perjuangan terberat adalah Ada pengalaman buruk yang kamu harus bisa atasi apa? itu Pak, gini Pak. Awal kan tadi gitu. Sampai sekarang pun kita masih ada kendala lah ya, macam-macam. Beberapa kendala itu adalah bagaimana terus mengembangkan, jadi lebih naik levelnya Pak. Naik level secara omset, secara produksi, ya itu harus kita masih ada kendala sampai sekarang. Produksi, pemasaran. Kendalanya apa kendalanya? Kendalanya yaitu sumber daya manusia, SDM. iya kan, keuangan juga, leverage-nya. Modal maksudnya ya? Ya itu jadi. Modal itu lebih untuk apa? Bukan modal yang dioperasionalkan tak? Atau apa? Atau modal alat? Ya, Yang mana nih? Ya gini Pak, lebih ke saya tempat itu untuk Tempat. untuk produksi sebagainya. Itu yang Sekarang masih di rumah? Masih di rumah lah, masih di rumah. Iya. Masih belum seperti itulah. Ya, jadi kendala seperti itu sih paling Pak. Iya. Untuk sama juga gimana cara pemasarannya. Makanya kan lebih harus inovasi sekarang di media sosial karena penting ya. Yang penting sekarang itu viral dulu lah Pak. Mikirnya viral itu gimana? Mana ya? Iya. Begitu viral tuh kelihatannya rumahan aja langsung kebanjiran order ya. Iya. Paling itu sih. Betul. Kendalanya seperti itu. Oke. Terus kalau pengalaman yang paling menyenangkan apa selama berbisnis? Paling menyenangkan satu Pak. Apa? Dapat cuannya itu. Kan sudah pengalaman untuk pesanan teko Bang Jateng Ya. Ada nggak yang lebih keren dari itu? Senengnya itu sampai saiki rasa Bekas dia. Bisa, Apa? ada. Apa itu? Saya kan punya reseller Pak. Reseller itu terutama dari Bandung itu Pak. Jadi itu ya kok segini, harga segini Pak, gede. Itu ya kurang lebih setahun bisa ya belum ini karena pandemi agak turun ya. Waktu itu masih ekonomi baik sebelum pandemi itu kira-kira 2 bulan sekali atau 2 bulanan sekali Pak. Itu order pesanan itu piece kirim frozen loh Pak. Itu 2000 piece Pak kayak gitu. Per apa itu? Sekali pesan ya. Iya. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. sekali. Ukuran seperti ini ya Pak, 1000 sampai 2000. Mantap. Ke Bandung ya kirimnya. Bandung misalnya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Oh masih ya? Masih Pak, cuma Udah menurun. Ya. Iya betul. Ya, Gara-gara pandemi ini ya. Pak. Iya, Terakhir iya. ya tahun ini 2 bulan yang lalu atau 3 bulan. 2 bulan yang lalu ya. Iya. Wah. Nah itu Pak rutin. Bukan kelancar lagi Pak. Apa? Bukan kelancar lagi. Ya, dan Iya. kalau bisa kan tempat-tempat yang lain kita mau nyiptain reseller juga. Sudah ada berapa sekarang resellernya? Reseller Jakarta, Bandung, yang besar Jakarta sama Bandung juga. Luar Jawa belum ya? Belum. Ya itu kirimnya paket. Saya kirim styrofoam tuh Pak. Masih dibuka nggak daftaran reseller? Oh buka. Ada syaratnya? Buka. Ya untuk syaratnya nanti Bisa DM ya? ya DM Instagram aja. Nanti bisa japri. Ya. Bisa dari reseller ya? Bisa. Aman. Nah. Terutama lumpia maupun tahunya ini. Iya. Kalau tahu juga ada frozennya? Justru itu frozen dan vakum. Ada semua ya berarti ya tahu ya? Ada. Wah lengkap ya tahu, lumpia ada semua Pak Jumala. Iya, tapi aku kepengen dan jajal gitu. Oke kita coba Penasaran orang ya. Ya apa? Iya. Kita coba ya, sobat Bedel. Tuh Yose, kita coba Iya. ini ya. Monggo. Kita biar Maaf ya Pak, aku yang istimewa. Iya. Istimewa. Sausnya Pak? Yang mana ini ya tengahnya? Yang ada coba Pak. Yang ada udang yang ini. Yang Ayam. ori, yang ayam ada ini. titiknya. Ini Pak kelihatannya. Ini ya. Udang apa? Itu ada tandanya coba Pak. Kelihatan. Oh, iya. Nah hijau ya. Bro,
Ini cabenya kok mesti kecil-kecil gini nih jenisnya atau Ya, memang jenisnya. jenisnya? Rawit ya Pak. Bukan diambil waktu masih muda gitu, enggak? Mbuh ya raruh ya tapi Anda. Saya enggak tahu Pak. Enggak Pak, enggak. Hmm. Tapi rawit. Kalau ini ada. Aja, Pak. Coklatnya. Ada itu di Bismillahirrahmanirrahim. Itu mana nih? Wah ini kita cari. Udah kan. Ada. Cabai rawitnya. Sana. Masih. Wow. Oh itu ininya ya, Pak ya? Istilahnya Bu? Coklat itu? Sausnya. 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 Iya, ini ada sausnya Iya. ternyata. Oke. Sip. Ya. Sausnya aja premium loh. Wah keren ya. Keren ya. Sausnya premium. Oi. Maaf bro. Maaf, Nah, maaf, iya, maaf, maaf. iya. Umpak. Iya. Bismillah. Wah, saus itu top tenang. Pak Kanda, ingat saya tuh jarang pakai saus. Tapi kali ini saya harus bilang istimewa sausnya. Kenapa Pak? Kok jarang saus? Aku Apa tuh memang nggak terlalu sama iya, maaf saus? ya, saya tuh memang tidak Saus apapun terlalu gitu? suka. Enggak. Saus ini itu menurutku terlalu kental, keluar patinya itu kerasa banget. Ya, ini anu ya. Ini enggak. Cuer, terus ada rasa embuh. Apa anehnya apa Mas? Iki bumbunya apa? Biasanya suka anu enggak Pak? Suka lebih ke bawang enggak? Karena beberapa ada yang kuat di bawangnya. Enggak. Karena ini kan ada gula Jawa, ada bawang. Iki pas banget. Pas. Ada ya. bawang. Ramuannya pas ya, Pak. Ramuan itu aku loh sampai doyan sausnya. Biasanya kan Pak Ganda lihat video-video sebelumnya itu saya tuh nggak mau Iya. sih pakai. Dan ini saya mau sampai begini loh Pak Ganda. Iya, iya. Istimewa. Iya. Keren nih. Sausnya istimewa. Ya bawangnya ada bener. Biasanya ini kan gula Jawa, bawang. Ya gula Jawa ini kan rada manis-manis gitu. Ya. Intinya di gula Jawa sama Sama bawang. 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 Itu. Bawang itu bawang ini bukan? Bukan Pak. Beda ya? Beda bawang biasa, bawang putih itu Pak. Iya. Ini namanya lokio, bener? Iya betul. Ini bawang apa ini? Merah. Bawang itu bawang Ini daunnya Iya, daunnya. ini kan bawahnya bendol merah toh? Iya, iya. betul. Lokio. 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 Gitu, Pak. Ya, sampai aku tambah terus nih sausnya. Iya. Nah, istimewa toh kan Daniel. Enak ya. Iya. Itu sayangnya tadi kan paling kulitnya karena tadi dari panas Pak. Ya biasanya kalau yang terbaik itu dibuka dulu, jadi nggak kisut-kisut gitu loh. Ini kebetulan dari panas. gitu ya. Dibuka apa nih? Maksudnya kulitnya. Ini ya? Kalau penyajian itu lebih baik memang kalau di rumah apalagi ya goreng di rumah kan didiemin juga enak. Jadi kalau ini kan tadi sempat ketutup, jadi kayak keungkep bahasanya. Jadi kulitnya kurang Yeah. crispy. Ya, itu paling hanya ke situ kurang sih Pak. crispy. Ya karena itunya cara penyajiannya aja. Kriuk-kriuknya itu. Enggak oke juga. Istimewa. Karo dibeli yang paling istimewa. Kriuk-kriuknya ya. Iya Pak. Lokio. Setelah ini mungkin tahunya Pak. Ya, ya. Ojo kali cabai nih. Sira tahu nih Pak. Enggak salah Nah, sarden. ini Pak. Jangan. Tahunya bagaimana? Taksur ya. Kasur nih. Tak usul. Isinya sama enggak?
Ini lebih ke rebung aja Pak. Rebung. Khusus tapi, ya? Iya, rebung tapi istilahnya bumbunya semua kan sama khas. Semua Cuman enggak ada. telure, Oh, enggak. Bisa apa jenis? Udangnya enggak tahu. Enggak ada. Supaya bisa dirasakan Iya. kebanyakan. Karena segmennya memang beda. Memang beda, Beda, Pak. Ini istilahnya gini, Pak. Ini misalkan ini kalau mau buat oleh-oleh bisa 10 lah bagi orang ke 10 orang misalnya. Kalau ini khusus mungkin tamu yang lebih spesial atau apa mungkin 5 orang apa itu Memang masing-masing. agak pedes ya? Ada pedesnya ya? Mungkin ini yang pedes ya Pak ya. Orang tua saya nyamin. Oh. Jadi ada 2 varian. Mungkin pedes semua ya Pak, saya lupa. Enggak, tapi Ada yang enak lah, Pak. ya, ada yang ori itu non pedas sama yang pedas. Iya, hampir sama ya. Sama Pak harganya. Tapi Ini yang pedes juga, Pak. Nih, ada pedesnya dikit enak. Iya, ada pedes. Ada yang pedes, ada yang Kalau saya sih suka yang pedes ini. Biasanya tahu susur isinya apa? Cambah, kubis, wortel, gitu. Iki rebung istimewa ini. Enak pedes. khasnya Semarang kan cuma memang nggak populer buat oleh-oleh sih. Beda sama lumpia. Tapi harus dikampanyekan ini bro, karena Iya. Iya. ini menurutku inovasi Pak. Benar, benar. Tahu susur isi rebung kan inovasi bro. Iya. Terus saya kemas dengan ini Pak, seperti ini kan, kayak tas gini kan. Tas. Iya, keren ini. Iya. Kan juga misalnya ngasihin oreh-oreh ke 10 orang Atapnya juga bagi. keren. Bro aku usul bro, Hmm. buat merek lagi satu, ini biarin aja. Hmm. Jenengnya tabung. Tabung. Tahu susur isi rebung. Oh. Ini tahu susur ngono tok orang udah ngerti Itu ya. ini rebung. Tab- Ini biarkan saja karena sudah jalan. Nah. Bikin lagi tabung. tabung. Isinya rada diakeh isi di Nah. beda mbek iki to. Nah. Tahu susur isi rebung. Ya sama tapi isinya. Ini, Pak. kan tadi modal Ya. supaya agak beda sedikit kan tahunya apa rebungnya rada diakeh. Ganti nama berarti ya. Ganti nama. Ya, nggak apa-apa. Ya ini bener, ini biar aja bang, ini wis melaku. Bikin lagi tarian tabung. Apa bedanya? Rebungnya lebih banyak. Tahu susur isi rebung. Dari penamaan juga ya Pak, penasaran juga ya Pak. Nah, tabung. Orang lebih- Tahu susur isi rebung. Orang lebih Yo kena iku meledak yo. Ya, Ini nggak didiamkan, apa-apa. ini Ya, digedekno. salah satu ya Pak ya. Hmm. Bisa Pak, terima kasih gitu. Soalnya inovasi menurutku rebung itu. Bagus tabung. Ya. Ya, tabung. Orang lebih kenal Penasaran tabung ya Pak ya. Tabung itu apa ya? Aneh. Tapi ngisore dikai to, tabung, tahu susur Nah, ini isi. kayak ini loh. Ya, Ini kan ada. Ya. Oh, semacam itu juga. Bisa Pak, jadi pertimbangan karena mungkin kalau tabung itu kan orang lebih Pelanggaran. penasaran juga apa tuh ya tabung. Ya. Wah, dasar. Bro, mimpi ke depan apa, Bro? Mimpi ke depan tuh gini Pak. Mimpi besar no? Ya. Memang kita harus punya visi ya ke depan. Iya. Visinya itu kita pengen jadi oleh-oleh Semarang yang terbesar lah se Indonesia, dikenal seluruh Amin. Indonesia. Nah, untuk proses menuju sana, jadi gini, jika orang kenal lumpia Semarang ya lumpia king lah, kira-kira bahasanya enak paling simpelnya. Ya. Ya itu dengan cara ya macam-macam sih Pak. Untuk proses ke situ kan butuh butuh ke depan lah misi ya seperti itu Pak. Iya. Itu aja. Menjangkau seluruh Indonesia. Jadi Amin. orang yang misalkan di mana pengen kangen masakan lumpia yang di Kalimantan di mana bisa kita sampai ke tempatnya di masing-masing sampai di rumahnya masing-masing. Jadi seperti itu Pak. Kan juga orang sini kan yang di luar pulau dimanapun ada banyak ya Pak ya. Iya. Apalagi ini nanti ibu kota pindah kan gitu kan ya. Siapa tahu juga kita bisa menjangkau ke sana. Ya, Soalnya zaman- bisa ya. Oh bisa. Diupayakan ya. Iya, jadi enggak sampai Jakarta berarti tekan ini. ya, jadi enggak harus orang ke Semarang maksudnya saya. Ya. Iya. Enggak harus semua orang ke Ya. Semarang. Ya bisa yang Semarang maupun yang kita Betul. manapun aja. Itu visi saya sih. Makanya saya nyiptain yang frozen vakum. Sekarang Ya. kan mulai paket-paket bagus ya, infrastrukturnya. Betul, maka pengiriman. sekarang Iya. makin bagus kok. Makin bagus ya. Makanya Sisi saya kan masih muda. Itu sangat masih. Iya. possible, Bro. termasuk dalamnya juga kita pengen punya reseller lah Pak. Nah, dikembangkan Itu lagi menjangkau ya. lewat reseller. Lebih banyak reseller. Iya. Kira-kira harus punya 100 reseller. Bisa, ya bisa. Hmm. Entah reseller kecil bahasanya ya Iya, ataupun toh. besar pengambilan Iya, toh. quantity. Ah.
Iya Pak, cukup kenyang nih Pak. Wah, ini nggak usah makan siang ini. Kenyang, ya. Makan lumpia sama tahu susur isi rebung. Wah, luar biasa Mas Yose. Wah, keren lumpia Kings ya. Kak Jumala, keren sekali ya ini ya. Mantap. Ini ya saya suka terkesan banget sama ini ya, sama sausnya ya dari lumpia King. Nah, makjub benar. Bisa apa? Ini Pak Jumala ya, yang biasanya nggak suka pakai saus. Sampai dimakan nanti. Iya. Bisa digadu Pak. Digadu. Seletup. Iya. Oke, Mas Jose, di penghujung akhir ini sesi ini silakan berikan tips untuk sobat kendel. Tips semangat, tips bisnis atau apa silakan. Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya kayak tips suksesnya pengalaman pribadi ya Pak. Nomor satu itu yang menentukan keberhasilan kita itu menurut saya bukan hanya pribadi kita. Nomor satu kalau saya ya pengalaman sendiri itu 80% itu bagaimana misalnya berkahnya dibuka dulu. Kalau saya loh Pak ya, bukan karena kepandaian kehebatan kita. Berkahnya dibuka itu gimana? Berkahnya ya kita apapun keyakinan kita, kepercayaan kita, kita dekat sama Tuhan dulu. Iya. Itu dulu. Jadi koneksinya 80% menurut saya ya. Nah, sisanya yang 20% karena saya merasa saya tidak punya kehebatan. Karena saya merasa loh Pak ya, saya tidak punya kehebatan yang luar biasa kayak yang teman-teman lain itu yang pinter marketing, pinter apalah, pinter dari keturunan anak orang kaya dan sebagainya. Modal yang terbatas yang nggak banyak juga. Itu menurut saya itu pribadi saya sendiri itu berkahnya kita ada dulu ya buat kita. Terus yang sisanya yang bagian kita, ada bagian Tuhan, ada bagian kita sendiri ya Pak. Bagian kita anggap kita punya nyiapkan wadahnya kita sendiri. Ya kalau wadahnya menurut saya ya kita harus punya apa? Skill wadah ya, siap untuk menampung berkahnya itu kita punya harus apa? Mungkin punya dalam mindset pola pikir kita dirubah, punya visi yang besar. Nah, jadi yang pola pikir dan juga kita yang tadi terus mental kita dibangun, mental kita tadi wani kendel ya Pak Mas. Wani kendel harus mau berjuang, kerja keras, kerja cerdas, ikhlas, macam-macam toh Pak. Nah itu seperti itu juga harus kita bangun karena itu buat wadahnya kita menampung semua. Kalau wadah kita kecil ya rezekinya kecil. Ya, kita harus memperbesar kapasitas kita, upgrade diri kita. Terus bertemu networking, ketemu di sini atau acara podcast seperti itu Pak. Jadi simpel aja seperti itu. Mantap. Oke Mas Jose, terima kasih untuk hadirnya di podcast Cah Kendel ya. Terima kasih Pak. Saya pribadi dan beserta tim. Semoga cita-cita Mas Yose tadi ya menjadi ikon lumpia ini jadi terkenal di Indonesia, lebih terkenal ya, dan lebih maju bisa menjadi kenyataan ya. Tentunya nanti Sobat Kendel mau pesan bisa cek di deskripsi video, ada info lengkap tentang Lumpia Kings ya. Baik Sobat Kendel, silakan di like, komen dan share video ini agar inspirasi bisa didapatkan oleh teman-teman yang di luar sana. Nyalakan Cah Kendel Podcast dan bunyikan loncengnya. Wahyu dan Kendel, see you Cah Kendel.